rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jinayatu. Anwa'ul jinayati salasatun. Amdun wa huwa qasdul fi'li wa syahyin bima yutlifu ghaliban. Wa sibhu amdin wa huwa qasdu dalika bima la yutlifu ghaliban. Wa khata wa huwa alla yuqsada asyahyu. Jadi kita membahas tentang yang namanya al-jinayat. Kemarin kita telah membahas yang namanya pernikahan, bab nikah sudah sampai kemarin hadona itu sudah selesai. Nah, maka dilanjutkan di dalam bab selanjutnya yaitu adalah jinayat. Apa itu jinayat? Jinayat adalah suatu hukum, ya, suatu hukum. Hukum di mana hukum ini adalah yang berkaitan antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Nah, di jinayat ini dikhususkan kepada salah satu perkara, kepada salah satu yang namanya fi'lun atau yang namanya tingkah laku, yaitu adalah pembunuhan, ya, pembunuhan. Bahwasanya dalam jinayat itu ada 3 dalam masalah pembunuhan. Yang namanya orang, dilihat daripada hukumannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah amdun. Amdun itu adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, ya. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Wa huwa qasdul fi'li wa syahsun bima yuklifu ghaliban. Dia itu dibunuh dengan secara sengaja dengan menggunakan sesuatu yang biasanya dipergunakan untuk membunuh. Yang biasa dipergunakan untuk membunuh apa? Pisau, terus parang, celurit, segala macamnya. Nah, maka pembunuhan itu adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Yang kedua, wasyibhu amdin, yaitu adalah pembunuhan yang dilakukan mirip seperti sengaja. Jadi sesuatu yang mirip seperti sengaja. Dia nggak sengaja, dia sengaja, tetapi menggunakan sesuatu yang sifatnya bukan untuk membunuh. Contoh, kalau misalkan ada orang dilempar pakai dilempar pakai sarung atau dilempar pakai peci, tiba-tiba orang itu mati. Kan dilemparnya pakai peci, ya, atau pakai sarung atau pakai bantal lah, tiba-tiba orangnya mati. Maka itu disebut pembunuhan sengaja tetapi tidak sengaja. Sengaja tetapi tidak sengaja. Jadi melempar sarungnya itu sengaja, tetapi barang yang dilemparnya ini adalah barang yang bukan dikhususkan untuk membunuh, ya. Makanya sengaja tetapi tidak sengaja. Dan yang ketiga adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, yaitu adalah dia itu tidak sengaja membunuh seseorang. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia itu melempar batu, diniatkannya melempar batunya ke arah ini, supaya ke arah sungai atau ke arah danau, tetapi kena orang lain, maka pembunuhan itu pembunuhan yang tidak sengaja. Jadi pembunuhan ada 3, ya, pembunuhan yang sengaja, pembunuhan yang seperti sengaja, dan pembunuhan yang tidak disengaja. Al-wajibu bil jinayati yajibu bil amdi al-qawadu bi khamsati syurut ayyakuna al-jani balighan wa ayyakuna akilan wa alla yakuna al-walidi lil manji alaihi wa alla yakuna al-manji alaihi an qasa minal janni wa ayyakuna ma'suman wa yajibu bi sikhil amdi wal khata'i ad-diyat. Nah, jadi seseorang itu diwajibkan yang namanya terkena hukuman ketika seseorang melakukan pembunuhan, yang dimana orang tersebut itu akan mendapatkan suatu hukuman. Hukuman orang yang membunuh apa? Dikenakan kisos atau dibunuh kembali. Nah, dibunuh kembalinya ini dengan beberapa syarat. Yang pertama, orang yang membunuhnya itu adalah orang yang balik, ya, orang yang balik.
Orang yang balik berarti orang yang apa? Orang yang sudah berusia 15 tahun atau mengalami tanda-tanda daripada yang namanya kebaligan. Yang kedua, wa ayyakuna akilan. Dan orang tersebut adalah orang yang berakal, ya, orang yang berakal. Karena kalau misalkan orang yang tidak berakal, maka tidak diperkenankan yang namanya suatu hukuman kisos atau suatu hukuman yang memberatkan daripada bagian pembunuh itu. Terus yang ketiga, wa alla yakuna walidan lil manji alaihi. Dan orang yang dibunuh itu bukanlah anaknya, ya, bukan adalah anaknya. Jadi kalau misalkan ada seorang orang tua membunuh anaknya, maka itu tidak diperkenakan yang namanya kisos atau yang namanya kuat, ya, suatu hukuman. Wa alla yakuna al-manji alaihi an muqasa minal janni. Dan yang membunuh itu, yang dibunuh itu bukanlah orang yang derajatnya lebih rendah daripada si pembunuh. Jadi kalau misalkan ada orang muslim membunuh orang kafir, nah, orang muslimnya itu dikenakan yang namanya kuat atau yang namanya kut, itu tidak diperkenankan, ya. Jadi derajatnya tidak boleh yang namanya lebih rendah. Wa ayyakuna ma'suman. Dan hendaknya yang dibunuh itu adalah bukan daripada orang yang maksum. Orang yang maksum itu adalah seperti kafir zimmi, ya, kafir zimmi atau kafir yang baik kepada diri kita. Tapi kalau misalkan yang dibunuh adalah orang yang kafir memusuhi kita atau orang-orang yang murtad